Oke, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, untuk pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keuntungan, dan kemudian istilah-istilah yang akan sering kita gunakan di dalam pemrograman berorientasi objek. Oke, langsung saja. Nah, jadi ketika kita menggunakan bahasa pemrograman atau object oriented programming, ya, bahasa pemrograman yang berbasis objek, itu keuntungannya apa saja? Yang pertama yaitu reusabilitas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ketika kita sudah membuat sebuah fungsi atau sudah membuat sebuah objek dan kita ingin objek itu dipakai lagi, kita tinggal mengambil saja atau kita tinggal memanggilnya. Jadi kita tidak perlu membuat membuat objek baru, ya kan, untuk menggunakan perintahnya. Nah, kalau di bahasa prosedural, ya kan, kalau di bahasa prosedural, misal kita ingin ingin membuat sebuah objek untuk pembuatan kode, ya kan, kita harus menggunakan fungsi. Nah, kalau tidak menggunakan fungsi, ya kan, atau menggunakan function, itu kita harus membuat skripnya berulang-ulang. Jadi ketika kita ingin buat, ya kita ingin menggunakan kode, ya, kita ingin menggunakan format kode, kita harus buat skripnya. Nah, tapi kalau sudah menggunakan pemrograman yang berorientasi objek, ya kan, kita tinggal memanggil objeknya saja, yaitu objek untuk membuat kode seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian, oke, sebentar. Nah, kemudian selain reusabilitas, yaitu pembangunan program lebih cepat. Kenapa pembangunan program lebih cepat dibanding dengan yang prosedural? Karena di pemrograman berbasis objek kita hanya membuat satu objek, ya kan? Kemudian ketika kita butuh kita bisa langsung memanggilnya. Berbeda dengan di prosedural. Ketika kita menggunakan bahasa prosedural, kita harus mengulang lagi. Jadi sering sekali terjadi pengulangan skrip di pemrograman prosedural. Jadi skrip duplikat atau skrip yang sama itu berulang-ulang. Bisa jadi dalam satu halaman untuk menampilkan data itu mungkin ada beberapa skrip yang sama. Oke, kemudian fleksibilitas lebih tinggi. Nah, di bahasa pemrograman berorientasi objek, ya, di object oriented programming, fleksibilitas lebih tinggi itu dalam artian ketika kita membutuhkan sebuah objek, misal objek data mahasiswa, ya kan. Nah, kita lebih fleksibel. Oh, data itu mau dibuat seperti apa, ya kan. Jadi kita buat kita buat satu format untuk view data, ya kan. Kelas untuk view data. Nah, nanti tinggal saya ingin digunakan untuk membuat misal untuk menampilkan data mahasiswa. Itu bisa. Kemudian menampilkan data dosen, data nilai dan seterusnya itu dengan satu format atau satu kelas, yaitu kelas view data. Itu bisa di bahasa object oriented programming. Nah, berbeda dengan kalau kita masih menggunakan bahasa prosedural, kita harus membuat satu-satu, membuat skripnya satu-satu atau query-nya satu-satu. Nah, kemudian ekstensibilitas dan last maintenance. Itu adalah keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan object oriented programming. Pemrograman berorientasi objek, fungsi dan data itu bukan menjadi dua hal yang terpisah. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Jadi ketika ada fungsi, kemudian ada data, itu menjadi sebuah objek. Berbeda dengan di prosedural. Kalau di prosedural, fungsi itu tersendiri, data itu juga sendiri. Jadi nggak bisa jadi satu. Cara pandangnya itu bagaimana? Program adalah serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem. Oke, serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem. Itu kalau di pemrograman berorientasi objek.
Nah, tapi kalau di prosedural itu adalah serangkaian prosedur yang saling berkaitan atau runtut untuk menyelesaikan suatu problem. Perbedaannya di situ. Jadi antara kalau di PBO ya atau di OOP ya kan, itu yang dibahas adalah objek, serangkaian objek. Nah, objek itu apa? Objek sendiri itu adalah fungsi dan data. Tapi kalau di prosedural itu adalah urutan langkah. Jadi step by step. Nah, urutan langkah. Nah, urutan langkah itu nanti bisa berupa fungsi, bisa juga berupa data. Jadi tidak jadi satu, terpisah. Nah, kata kunci dalam object oriented programming, yang pertama itu nanti ada objek. Objek ini bisa berupa kelas atau berupa instance. Harus berasal dari entitas atau konsep di dunia nyata. Itu adalah objek. Jadi misal ada objek bangun datar. Bangun datar kan ada segitiga, ya kan, ada lingkaran. Nah, itu konsep di dunia nyatanya itu memang ada. Nah, itu adalah objek. Kemudian ada juga kelas. Kelas adalah template untuk membuat objek. Jadi kelas itu seperti blueprint. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah bangunan, ya blueprintnya seperti itu. Blueprintnya misal untuk ukuran kolomnya berapa, kemudian untuk ukuran cakar ayamnya berapa, untuk ukuran slope-nya berapa. Nah, itu adalah kelas di template. Nah, ketika kita ingin membangun atau membentuk sebuah objek, kelas itu harus diikuti atau harus terpenuhi. Nah, kalau tidak diikuti bagaimana? Nah, kalau tidak diikuti ya kelas yang akan objek yang akan kita buat itu tidak akan sesuai. Nah, kemudian selain kelas itu ada atribut. Atribut itu adalah identitas unik dari sebuah objek. Jadi identitas yang memang yang melekat pada objek tersebut. Nah, contohnya apa? Contoh misal kita ambil contoh objek sepeda. Identitasnya apa atau atributnya apa saja? Yang pertama, dia punya pedal untuk mengayuh. Oke, itu atribut. Kemudian dia punya 2 roda. Dia punya rangka. Oke. Nah, kemudian penggeraknya itu adalah rantai dan gear. Nah, kemudian dia juga punya stang, punya saddle dan sebagainya. Itu adalah atribut-atribut yang ada pada objek sepeda. Nah, berbeda kalau kita membahas tentang misal untuk sepeda motor. Sebenarnya sepeda motor ini adalah turunan dari objek sepeda yang lain. Misal untuk gerobak. Oke. Nah, atau mungkin mobil lah. Atribut mobil apa saja? Ya, yang pertama ada setir. Oke, bukan stang tapi setir, kemudi. Walaupun fungsinya sama, yaitu untuk mengarahkan. Kemudian atribut yang lain apa? Atribut yang lain bertenaga gerak mesin, bukan pedal atau bukan rantai, menggunakan gardan. Nah, jumlah rodanya itu ada 4. Nah, untuk mobil pribadi ya, atau mungkin yang lain, misal untuk truk jumlah rodanya lebih dari 4 itu juga bisa. Nah, jadi itu adalah atribut. Nah, kalau di mahasiswa, misal kita ambil objeknya adalah mahasiswa, atributnya apa saja? Atributnya yang pertama, dia pasti mempunyai NIM. Nah, kemudian ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian nomor telepon, dan seterusnya. Nah, itu adalah alamat-alamat yang melekat atau yang ada pada sebuah objek. Oke, walaupun nanti misal ada 2 mahasiswa atributnya berbeda, tetapi walaupun atributnya berbeda, itu yang berbeda hanyalah value atau nilainya. Untuk atributnya sendiri itu sama. Misal NIM, mahasiswa A punya NIM, mahasiswa B juga punya NIM, walaupun nanti value-nya berbeda.
Itu untuk atribut. Nah, kemudian untuk metode itu adalah fungsi untuk pengaksesan atribut atau tugas tertentu. Nah, jadi untuk akses atribut, ya kan, misal tadi di mahasiswa, misal untuk akses atribut NIM, atribut nama itu metodenya seperti apa? Ya, apakah ingin menggunakan dibuat private, dibuat public? Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk metode. Nah, atau tugas tertentu, tugas-tugas ya biasanya behavior perilaku ya, tugas-tugas misal untuk mahasiswa tugasnya apa? Yang pertama, misal mahasiswa itu bisa input data, ya kan, input data KRS atau mungkin input data kehadiran mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu. Itu metode. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu menyembunyikan struktur data dan implementasi suatu kelas. Jadi kalau enkapsulasi itu misal kita sudah punya data, kita buat apa ya? Seperti kita tutup lah. Dan contoh misal seperti kapsul lah. Namanya enkapsulasi itu, jadi datanya itu ada di dalam, kemudian di luar itu ada pembungkusnya. Itu enkapsulasi. Kemudian inheritance mempresentasikan keterhubungan struktural antar kelas. Hubungannya itu bagaimana? Nah, nanti ada di inheritance. Kemudian polymorphis, kemampuan untuk mempresentasikan dua bentuk objek yang berbeda. Oke, itu ini adalah istilah-istilah nanti yang akan kita gunakan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Oke, nah jadi nanti kalau ada istilah objek, ada kelas, atribut, metode, ya kan, atau metode, behavior ya, atau enkapsulasi, inheritance, polymorphis, ya. Ini nanti saya hanya menyebutkan, misal, buat kelas baru. Nah, berarti ketika kita ingin membuat kelas baru, dalam artian kita akan membuat template untuk sebuah objek, atau kita akan membuat blueprint dari sebuah objek itu sendiri. Nah, apakah objek? Ya kan? Nah, semua benda yang ada di dunia nyata dapat dianggap sebagai objek. Oke, yang bisa disentuh, dilihat, diraba itu adalah objek. Nah, setiap objek itu memiliki state atau status sebagai atribut. Setiap objek memiliki tingkah laku atau metode. Nah, penggambaran pemrograman berorientasi objek ini sama dengan penggambaran pada dunia nyata. Nah, pada pemrograman berorientasi objek, state atau atribut itu nanti akan disimpan dalam sebuah variabel. Nah, kalau tingkah laku, ya kan, atau behavior ini akan disimpan dalam metode. Perbedaannya itu. Kelas, definisi kelas merupakan template untuk membuat sebuah objek. Definisi kelas ini merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan sebuah objek dari suatu kelas disebut dengan instansian. Objek ini bisa juga disebut dengan instance. Nah, kemudian untuk atribut. Nah, atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Ingat, membedakan antar objek satu dengan yang lain, bukan membedakan kelas. Jadi, kalau kita membahas atribut itu, misal mahasiswa tadi, nah, datanya apa saja? Datanya ya ada NIM, ada nama, ya kan? Misal NIM-nya itu 1003, namanya Andi, alamatnya Semarang. Nah, kemudian yang kedua 1004, namanya Dendi, alamat Salatiga. Nah, itu adalah atribut yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Nah, contoh Volcanorobot, ya kan, mempunyai atribut status, ya kan, speed dan temperatur. Nah, statusnya nanti dia bisa exploring, bisa moving, bisa returning home.
Kemudian speednya bisa 1 mil, bisa 2 mil, bisa 3 mil. Kemudian temperatur bisa 100, 120, 130, dan lain sebagainya dalam Fahrenheit. Nah, dalam kelas atribut, ini atribut disebut juga dengan variabel. Nah, jadi inilah yang disebut dengan atribut atau biasa disebut dengan variabel. Instan variabel adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi nanti atribut itu akan disimpan oleh objek-objek itu sendiri. Jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Kemudian kelas variabel adalah atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Oke, semua objek yang mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai value yang sama. Itu adalah atribut. Nah, kemudian tingkah laku atau behavior, ya kan? Tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas tersebut. Tingkah laku ini dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task. Contoh misal Volcano Robot, perilakunya atau apa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah cek current temperatur. Cek temperatur sekarang. Kemudian begin a survey. Kemudian report its current location. Dalam kelas tingkah laku ini juga disebut sebagai metode. Nah, kemudian tingkah laku, metode adalah serangkaian statement dari suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Task itu tugas. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah menggunakan metode. Contoh. Oke. Nah, contohnya di sini saya punya sebuah kelas namanya adalah Volcano Robot. Nah, kemudian integer string status integer speed, kemudian float temperatur, ini adalah instance variabelnya. Nah, kemudian cek temperatur, kemudian show atribut, ini adalah metodenya, dua ini. Oke. Nah, ini contoh penggunaan atau contoh kelas, objek, atribut, dan behavior atau variabel. Atributnya mana? Atributnya misal ini, temperatur, returning home, kemudian speed 5. Nah, kemudian temperaturnya nanti berapa? Nah, itu adalah atributnya. Temperatur, status, speed. Nah, ini adalah atribut. Nah, kemudian untuk returning home 5, ya kan? Itu adalah value dari atribut tersebut. Nah, ini apa? Ini adalah kelas robot. Nah, kemudian objeknya apa? Objeknya di sini adalah cek temperatur dan show atribut. Nah, ini adalah objek. Contoh yang lain kira-kira seperti ini. Nah, oke. Volcano Robot, Dante, New Volcano Robot. Nah, ini adalah objeknya. Dante ini adalah objeknya. Volcano Robot ini adalah blueprintnya. Nah, oke, exploring, speed, temperatur, ini adalah value atribut yang dimiliki oleh Dante. Nah, kemudian show atribut, ya kan? Dante show atribut, dan seterusnya. Nah, ini adalah behavior atau perilaku-perilaku yang bisa dilakukan oleh Dante atau objek Dante. Oke, nah jadi itu materi untuk hari ini. Jadi nanti kalau ke depan, ya kan, ke depannya, misal saya menyebutkan ada istilah objek, ada istilah kelas, ada istilah atribut, metode, kemudian enkapsulasi.
inheritance, dan polimorfis. Nah, saya harap kalian tidak bingung. Nah, objek itu apa? Objek ya apa yang konsep dari dunia nyata yang akan kita bawa ke bahasa pemrograman. Itu adalah objek. Nah, kemudian kelas itu bagaimana? Oh, kelas itu adalah blueprintnya. Jadi, untuk membuat sebuah objek, itu kita membutuhkan sebuah blueprint. Nah, kemudian atribut adalah identitas atau variabel-variabel yang menempel pada objek tersebut. Nah, kemudian ada metode, ada enkapsulasi, inheritance, dan polimorfis. Oke, nah jadi itu tadi materi untuk hari ini, ya kan? Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Oke, belum ada pertanyaan atau mungkin sudah jelas? Oke, nah kalau belum ada pertanyaan untuk pertemuan pada hari ini atau pertemuan saat ini, ya kan? Eh, Mungkin materi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, nanti silahkan materi yang akan saya share di WA Group, nanti silahkan dibaca lagi, ya kan? Nah, kalau nanti misal ada pertanyaan, mungkin setelah membaca ulang kalian menemukan ada pertanyaan yang mungkin masih bisa kita bahas atau bisa kita diskusikan, nanti bisa langsung kita diskusikan di WA Group. Seperti itu. Oke, nah jadi untuk pertemuan pada hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan